Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis seperti biasa ya 6 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya hari ini dan tindakan apa yang akan kita ambil besok ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham-saham ini, apakah kita masih bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya atau ke harga yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan harga saat ini? Atau ternyata kita malah harus sudah cut loss di mana dia sudah ngejebol area supportnya ya. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham-saham ini, apakah kita sudah bisa mulai entry atau kita masih harus menunggu lagi untuk mendapatkan risk reward yang lebih menarik lagi ya. Oke, lanjut aja. Untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham DMAS ya. Oke, saham DMAS ini kalau kita lihat dari strukturnya, dari struktur MA-nya di sini dia masih downtrend ya, dimana MA50 masih tetap berada di bawah MA200 dan candle-candle masih tetap solid berada di bawah MA50-nya. Dan kemudian saat ini sendiri dua hari atau dua candle ini ya, dimana candle ini juga sebelumnya di tanggal 22 Juli kemarin dia sempat menyentuh MA50-nya tetapi kemudian reject lagi atau bisa dibilang turun lagi, dan kemudian hari ini di tanggal 25 Juli ini dia menyentuh lagi ya, dimana harga tertingginya adalah di harga 165 dan kemudian dia closingnya di harga 162. Nah, jadi DMAS ini kalau kita lihat dari struktur supportnya, dia bisa dibilang sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan dari fase downtrendnya, dimana dia masih belum mampu menembus harga 156, berarti belum membentuk lower low yang baru di sini ya. Oke, jadi dia belum membentuk lower low yang baru, dimana kalau dia membentuk lower low yang baru berarti fase downtrendnya akan berlanjut. Tapi kalau seperti ini sudah mulai ada perlawanan ya, dimana ketika di sini dia menyentuh harga 156 di tanggal 7 Juli dan kemudian menyentuh lagi di tanggal 18 Juli kemarin di harga 156 dan kemudian lanjut menguat. Sekarang harga saat ini adalah di harga 162. Dan di sini dia masih tertahan di MA50-nya yang masih menjadi PR. Apakah dia akan berhasil ngejebol MA50-nya ini atau enggak, untuk tanda bahwa dia akan memulai fase reversalnya dari saham DMAS ini. Jadi untuk kalian yang masih punya saham DMAS ini, kita masih aman selagi dia belum menembus harga 156, di mana dia belum membentuk lower low selanjutnya ya. Dan kalau kalian sekarang kondisinya sekarang sudah profit misalnya, kita bisa mungkin mulai cicil amankan profit kita ya. Kalau misal kita ambil di harga 156 ya, misal kita ambil di harga-harga 158an, dan kemudian berarti saat ini profit kita ya bisa dibilang masih tipis ya, berarti cuman di bawah masih di bawah 3% ya. Nah, jadi ya terserah ya, bisa diikuti boleh enggak, tapi kalau harusnya di sini ini adalah tanda-tanda sama seperti pola-pola sebelumnya ya, dimana kalau kita lihat saham DMAS ini cukup patuh terhadap MA50-nya. Ketika di sini dia mendekati MA50 dan kemudian reject lagi. Di sini mendekati MA50 dan kemudian dia turun lagi. Di sini juga mendekati MA50 dan kemudian turun lagi. Di sini MA50 sempat di breakout dan kemudian akhirnya ternyata turun lagi ya, karena di sini kalau kita jeli, di sini ada area resistennya ya. Nah, di sini ya, dimana seperti kalimat sakti yang sering saya ucapkan, ketika support ditembus ke bawah, maka support akan berubah fungsi menjadi area resisten. Nah, di sini juga ketika dia menembus MA50 tetapi dia masih tertahan di area resisten yang sebelumnya adalah area support sini. Jadi kemudian dia reject lagi ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan adalah MA50-nya, dimana kalau dari pola-pola sebelumnya MA50 itu cukup patuh dari, atau bisa dibilang cukup DMAS ini cukup patuh terhadap MA50-nya ketika menyentuh MA50 dan kemudian dia kembali reject lagi ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi untuk yang punya DMAS ini kita perhatikan di area sini, apakah dia berhasil breakout, apakah nanti dia terlanjur turun lagi. Kalau semua melanjut turun lagi, atau kemungkinan besok muncul candle merah lagi, candle rejection lagi, ya mending amankan aja dulu profit yang udah kita dapat daripada dia kembali ke harga-harga di mana kita beli ya. Dan untuk kalian yang posisinya masih loss atau masih rugi saat ini, kita masih aman ya. Jadi selagi dia belum menembus harga 156 kita masih aman. Tapi kalau semua nanti tembus juga harga 156, saran saya mending bisa keluar dulu aja. Dimana berarti kalau 156 ditembus berarti dia akan, struktur downtrendnya akan semakin menguat ya, dimana lower low selanjutnya masih terbentuk ya. Jadi masih ada kemungkinan dia akan sampai ke harga 124an ini ya, dimana itu adalah support terkuatnya dari saham DMAS ini ya, di sini ya. Dimana di sini sentuhan sebelumnya di 3 September 2018 dan kemudian tersentuh lagi di tahun 2020-an. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham DMAS ini, saya sarankan nanti aja dulu, sabar aja dulu. Kalau emang mau masuk di saham DMAS ini, kita tunggu aja dia kodenya sudah mulai valid. Untuk DMAS ini sudah
apa istilahnya, sudah mulai ada tanda-tanda untuk reversalnya atau mengakhiri fase downtrend yang valid ya. Jadi untuk saat ini sendiri kita pantau aja dulu, jangan masuk dulu ya. Cari-cari saham lain aja yang masih bergerak solid uptrend atau yang sudah valid terbentuk apa ya istilahnya, terbentuk fase uptrendnya atau reversalnya. Selanjutnya ada saham TKIM. Nah, TKM ini sama ya, jadi kalau dari strukturnya juga sama seperti saham DMAS tadi, dimana kalau kita lihat dari MA50 nya dia masih berada di bawah MA200 nya, dan candle-candle saat ini berada di bawah MA50 nya ya. Dan kemudian kalau kita lihat di sini saya buat tulisan pola berulang. Jadi kalau kita peka, kalau kita bisa jeli melihat saham TKM ini ketika dia di sini ya, di sini ketika dia ngejebol MA50 nya, kalau kita lihat di sini dia ngejebol MA50 nya dan kemudian dia turun sampai sini, dan kemudian dia nge-breakout MA50 nya kembali dan kemudian naik sini, dan kemudian lanjut ngejebol lagi di sini, dan kemudian dia turun, dan tetapi turunnya lebih dalam dibandingkan dengan support sebelumnya atau lower low sebelum atau ya lower sebelumnya, jadi masih terbentuk lower low. Dan kemudian di sini dia ngejebol MA50 lagi atau nge-breakout MA50 lagi, dan kemudian di sini dia nge-breakdown lagi MA50 aja. Jadi sama ya, sini jebol 50, di sini ngejebol ke bawah 50, dan di sini juga ngejebol ke bawah MA50-nya. Dan kemudian dia membentuk support lagi yang lebih rendah dibandingkan dengan support sebelumnya, berarti masih terbentuk lagi lower low. Dan kemudian dia nge-breakout lagi MA50-nya di sini. Jadi sama ya, nge-break 50-nya dan kemudian nge-breakdown lagi MA50-nya di sini. Nah, dan kemudian kalau kita lihat ternyata dia membentuk support yang lebih rendah lagi dibandingkan dengan support sebelumnya ya, dimana di sini saya buatkan support di sini di harga 6.325 dan kemudian akhirnya kemarin ditembus. Nah, jadi di sini polanya ini ada kemungkinan akan sama ya, akan sama seperti pola-pola sebelumnya, dimana dia akan nge-breakout MA50-nya dan kemudian akan lanjut kembali nge-breakdown lagi ya di sini. Nah, jadi di sini ada kemungkinan kalau kita buat simulasi sama seperti pola-pola sebelumnya, di sini TKIM ini akan nge-breakout MA50-nya seperti ini dan kemudian dia akan kembali ngejebol turun lagi dan kemudian akan membentuk lower low yang lebih rendah lagi seperti ini ya. Oke, di sini akan saya copy. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ada kemungkinan besok dia akan ngejebol atau nge-breakout MA50 dan kemudian akan turun ketika dia menyentuh resisten trendline downtrend ini dan kemudian akhirnya kembali turun lagi dan ngejebol MA50-nya dan kemudian membentuk support yang lebih rendah dibandingkan dengan support sebelumnya atau yang disebut adalah lower low ya. Nah, jadi sini cukup jelas ya polanya ya, jadi nggak perlu saya ulangi lagi ya. Nah, jadi di sini untuk kalian yang masih punya saham TKIM ini dan saat ini kondisinya sudah profit, kita bisa perhatikan di area resisten trendline downtrend ini ya. Jadi untuk saat ini sendiri karena di sini kan resisten trendline-nya downtrend ya. Jadi bisa dibilang lama kelamaan dia akan turun. Jadi kalian bisa pause dulu video ini dan kemudian kalian bisa buat gambar yang sama seperti yang saya buat ya, seperti ini. Oke, saya akan paskan dulu seperti ini ya. Nah, jadi perhatikan garisnya ini dan kemudian nanti karena dia downtrend jadi saya tidak bisa memastikan di harga berapa resistennya karena semakin lama semakin turun. Bisa aja nanti di tanggal 28 atau 27 Juli dia di harga 66.825, tapi nanti kalau di tanggal 11 Agustus dia udah di harga 6.725 ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi ada kemungkinan nanti kalau untuk kalian yang sudah profit, mending amankan aja profit kalian kalau dia sudah menyentuh area resisten trendline downtrend ini, dimana kalau dari pola-pola sebelumnya ketika menyentuh resisten trendline downtrend ini dan kemudian dia kembali turun lagi dan akhirnya kembali ngejebol MA50-nya lagi ya. Nah, tetapi di situ perlu kita perhatikan juga ya, kalau nanti sumpah dia breakout dari resisten trend downtrend ini, kita bisa hold terus ya. Tapi kalau semua nanti muncul candle rejection seperti ini atau muncul candle merah ketika menyentuh resisten ini, mending kita keluar dulu aja, amankan profit yang udah kita dapat ya. Oke, ini yang ini saya hapus aja dulu. Nah, jadi di situ untuk kondisi yang sudah profit ya. Jadi yang sudah profit kita perhatikan resisten ini apakah dia breakout ataukah dia reject. Kalau dia breakout kita bisa hold, kalau dia reject kita bisa jual aja dulu, amankan profit yang udah kita dapat. Dan kalau sekarang yang posisinya kita masih loss, kita akan buat batasan toleransi yang baru ya. Di harga 6.175. Kalau seumpama 6.175 ini ditembus ya udah mending kita keluar dulu aja. Dimana dia berarti akan atau sudah membentuk lower low yang baru ya, dimana dia sudah ngejebol harga 6.175 yang sebelumnya itu adalah area lower low yang baru ya. Jadi kalau semua harga ini ditembus berarti dia membentuk lower low yang baru dan kemudian fase downtrendnya akan semakin kuat. Atau kalau emang mau sabar atau kalau emang mau uji nyali yang lebih
lebih seru lagi, kita bisa berharap di harga 5.475, di mana itu adalah area support terkuatnya di sini ya. Di mana area ini atau harga 5.475 ini adalah 5.475 ya, adalah area resisten sebelumnya di tanggal 7 April 2020 dan kemudian sempat jadi resisten lagi di tanggal 8 Juni 2020 dan kemudian resisten ini di breakout dan kemudian dia menjadi support di tanggal 11 April 2020 ya. Jadi di sini adalah bisa dibilang support terkuatnya ya, di mana support ini adalah support yang terbentuk di tahun 2020 atau 2 tahun sebelumnya ya. Oke, jadi itu adalah pilihan terakhirnya ya. Kalau nanti kita nggak mau keluar ketika dia ngejebol harga 6.175, pilihan terakhir kita yang paling maksimal dan paling mentok adalah di harga 5.475. Selagi dia belum ditembus di harga 5.475, selagi belum ditembus, kita masih aman untuk kita hold. Tapi kalau semalam ditembus harga 5.475 ini, saran saya secara teknikal ya, mending keluar dulu aja. Downtrendnya akan semakin kuat dari saham TKIM ini. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke harga-harga, misal ke harga 3.800-an, yang dimana ini juga adalah area resisten dan area support sebelumnya di sini ya. Oke, dan untuk kalian yang masih belum punya saham TKIM ini, saya sarankan mending ya sabar dulu ya, sama seperti saham DMAS tadi, kita tunggu aja dia berhasil breakout dari resisten trend downtrendnya, dimana disitu kalau dia sudah berhasil breakout berarti dia akan mengakhiri fase downtrendnya dan akan memasuki fase uptrendnya ya. Oke, jadi untuk saat ini sabar aja dulu, jangan gegabah untuk masuk di saham TKIM ini. Selanjutnya ada saham BEPS. Oke, saham BEPS ini kemarin ketika dia ngejebol MA50-nya di sini. Ketika dia ngejebol MA50-nya dan kemudian MA200-nya juga ditembus di sini, tetapi ternyata dia bisa dibilang menguat lagi ya ketika dia menyentuh harga berapa ini? Menyentuh harga 3.000 dan kemudian dia menguat lagi dan kembali nge-breakout MA200-nya dan lanjut nge-breakout MA50-nya kembali, dan kemudian dia sempat menyentuh juga area resisten ini ya, dimana resisten ini adalah batas atasnya di harga 6.190 dan batas bawahnya adalah di harga 5.930, dimana area resisten ini adalah area resisten sebelumnya di tanggal 30 Desember 2021 ya, jadi 1 tahun sebelumnya. Dan kemudian dia sempat menyentuh kemarin di harga batas bawahnya ya, resisten batas bawahnya di harga 5.930 dan kemudian kembali turun lagi di sini ya. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya saham BEPS ini bisa dibilang masih cukup aman untuk kita hold terus, dimana di sini dia bergerak sideways di dalam area sini ya. Oke, bergerak sideways di dalam area sini, jadi ada kemungkinan nanti kalaupun dia turun, dia akan kembali ke harga-harga 4.000-an ini. Atau dia akan kembali ke harga MA200 dan kemudian akan kembali mantul lagi di harga di sini ya, di harga 5.930 ya. Oke, seperti itu ya. Di sini bisa dibilang cukup aman untuk kita hold ya. Dimana kalau dari struktur MA-nya sendiri bisa dibilang masih uptrend ya, dimana MA50 berada di atas MA200, tetapi sekarang ini posisinya agak melandai ya. Jadi bisa dibilang dia bergerak sideways di dalam area sini. Jadi apakah nanti dia akan berhasil breakout dari harga 6.190 ini, ataukah dia akan nge-breakdown harga 3.750 ini ya. Oke. Dan untuk kalian yang masih yang belum punya untuk saham BEPS ini, coba kita lihat dari risk rewardnya, apakah kita menarik untuk masuk. Oke, ternyata kurang bagus ya, dimana kalau batasan cut loss kita buat aja di sini di bawah MA200-nya juga sudah lebih dari 20%, dan kalau kita maksimalkan di sini juga bisa dibilang ya sudah lebih dari 40%-an ya. Jadi agak riskan ya, dimana walaupun target kita bisa dibilang cukup bagus ya, dimana target kita bisa bilang sekitar 17%-an, tapi kalau ternyata dia bergerak turun dan kita harus cut loss, kita harus merelakan persentase yang juga sama cukup lebar juga ya, sekitar 20%-an. Jadi untuk ya ini bisa dibilang ya gimana ya, kalau kita cut loss di MA50-nya juga sudah lebih dari 10%. Jadi ya saran saya mending skip aja dulu ya dari saham BEPS ini untuk kalian yang masih belum punya saham BEPS ini. Jadi kalau emang mau masuk, kita bisa masuk ketika dia berhasil breakout di atas area sini ya. Jadi breakout dari harga 6.170 ini, kita bisa buy on breakout ketika dia ngejebol harga 6.190 atau ketika dia kembali ke area-area supportnya ini ya. Oke, di sini supportnya ini adalah di harga 4.000-an atau batas bawahnya di harga 3.750. Jadi itu lebih baik kita tunggu di dua area ini atau daripada kita beli di tengah-tengah seperti ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita bisa gunakan teknik buy on breakout atau kita
tunggu dia kembali ke area supportnya untuk kita bisa baru mulai entry dari saham BEPS ini. Selanjutnya ada saham Friend. Nah, saham Friend ini kalau kita lihat kalau dari kalau dari struktur MA-nya di sini dia masih downtrend ya, masih downtrend di mana MA50 berada di bawah MA200 dan kemudian tetapi di sini kalau kita lihat kemarin dia sempat ngejebol kembali MA50-nya dan kemudian akhirnya saat ini dia bisa dibilang sudah berada di atas MA50 kembali, akan tetapi masih tertahan di bawah MA200-nya di sini ya kalau kita lihat ya. Dimana hari ini dia bisa dibilang ditutup dengan harga yang sama seperti candle 2 candle sebelumnya di sini ya, di candle tanggal 21 Juli dan candle 22 Juli ya di harga 87. Oke, di sini dia tertahan di MA 200-nya dan di sini juga ada area resistennya di sini ya. Di sini resisten sebelumnya, sini resisten selanjutnya, di sini resisten lagi dan sini jadi resisten kembali ya. Di sini bisa dibilang adalah area resisten yang cukup kuat dari saham Friend ini. Tapi kalau kita lihat dari strukturnya dia sudah mulai ada pola reversal ya, dimana dia di sini adalah lower awalnya dan kemudian di sini ada sudah terbentuk lower high atau struktur support yang sudah semakin meninggi, dan kemudian kemarin prediksi saya dia akan kembali turun ke sini tapi ternyata nggak turun ke sini ya. Jadi ada kemungkinan nanti kalau seumpama dia turun ya mungkin turun ke sini lah ya. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham Friend ini dan posisinya sekarang sudah profit ya, kita perhatikan aja di area sini ya di harga 89. Apakah nanti dia berhasil breakout ataukah dia akan kembali reject lagi? Kalau dia reject lagi ya saran saya ya, kalau emang sudah puas dengan profitnya mending kita jual dulu aja dan kita lihat pergerakan nanti saham Friend ini seperti apa. Tapi kalau mau hold terus ya masih aman juga ya, selagi dia belum tidak menembus support trendline uptrend ini, berarti dia struktur uptrendnya sudah valid ya, atau masih valid ya, selagi dia belum menembus support trendline uptrendnya ini. Oke, seperti ini ya. Jadi ada kemungkinan nanti kalaupun nanti dia turun, dia mental sepertinya ada kemungkinan dia akan bergerak seperti ini. Oke, dan sampai ke harga 97-an ya, dimana 97 itu adalah area resisten juga sebelumnya di sini. Oke, seperti itu ya. Dan untuk kalian yang masih punya untuk saham masih belum punya saham Friend ini, mungkin kalau dari risk rewardnya sendiri kurang menarik ya di sini. Kalau kita masuk di sini batasan cut loss kita di sini kayak ternyata sudah lebih dari 10%. Oke, kurang bagus ya. Jadi untuk saran saya kita pantau aja dulu saham Friend ini apakah dia akan berhasil breakout dari area resisten 89 ini ataukah dia ternyata akan kembali ke support trendline uptrend ini. Jadi kita bisa tunggu ketika dia berhasil breakout dari harga 89 ini baru kita bisa mulai entry di sini. Misal kita masuk di harga 8 atau di harga 90 ya. Dan kemudian kita buat batasan cut loss kita satu tick aja di bawah sini atau kita maksimalkan di bawah MA 200 saja di sini ya. Oke, di sini dan kemudian target kita di sini di harga 97. Jadi misal kita buy on breakout di harga 90 dan batasan cut loss kita di harga 86 dengan presentasi cut loss adalah 4,44%. Itu adalah pilihan pertamanya kita cut loss di bawah MA 200. Pilihan keduanya kita cut loss ketika dia ngejebol MA 50-nya di sini di harga 83, dan pilihan ketiganya di sini kita maksimalkan di bawah support trendline uptrend ini ya di harga 76. Tapi di sini bisa dibilang persentase cut loss-nya sudah sangat lebar ya. Jadi tentukan pilihan kalian ya, kalau mau masuk saham Friend ini ketika dia breakout, kita bisa pilih yang pertama di bawah MA 200-nya cut loss-nya, atau yang kedua di bawah MA 50-nya, atau yang mau ketiga maksimalnya di bawah support trendline uptrend ini ya. Kalau saya pribadi saya akan pilih aja di bawah MA 200-nya aja. Habis itu nanti kita lihat pergerakannya akan kemana. Oke, seperti itu ya kalau yang mau buy on breakout, atau kita bisa tunggu ketika dia kembali ke area support trendline uptrend ini ya di sini. Oke, seperti itu ya untuk saham Friend. Selanjutnya ada saham HIS. Nah, HIS ini kalau bisa kita lihat ternyata sekarang MA 200-nya sudah muncul ya, dan kemudian ternyata dia munculnya di bawah MA 50-nya. Jadi di sini bisa dibilang strukturnya masih uptrend ya dari struktur MA 50-nya. Dan kemudian kalau kita lihat ternyata dari struktur ininya juga, struktur supportnya juga sudah terbentuk lower high ya di sini. Lower high yang kedua berarti ya. Di sini adalah support awalnya ketika dia turun terus, dan kemudian di sini ada perlawanan kemudian tidak membentuk lower low yang baru, dan kemudian dia malah naik sampai ke harga 207
270-an, 272, dan kemudian dia turun lagi terpantul di sini. Jadi tidak lebih rendah dibandingkan dengan support sebelumnya. Jadi sini adalah lower high-nya, dan kemudian lanjut menguat lagi, dan kemudian dia turun lagi di sini dan masih lebih tinggi dibandingkan dengan support sebelumnya. Jadi ini adalah lower high-nya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat juga dari struktur resistennya, di sini juga terbentuk adalah higher high. Jadi ciri-ciri saham yang bergerak uptrend adalah supportnya terbentuk lower high, dan kemudian resistennya terbentuk higher high. Jadi resistennya semakin lama semakin tinggi, dan supportnya juga semakin lama semakin tinggi. Itu adalah ciri-ciri saham yang sedang bergerak uptrend ya. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham highs ini sangat-sangat aman untuk kita hold terus, dimana ada kemungkinan untuk target selanjutnya adalah dia akan kembali ke harga-harga 360-an ini ya di sini ya. Karena dari strukturnya sudah terbentuk struktur uptrend ya. Jadi dari supportnya sudah terbentuk lower high, dan resistennya juga sudah terbentuk higher high. Jadi bahkan ada kemungkinan harga 362 ini pun akan kembali ditembus ya dari saham highs ini ya. Oke, jadi hanya perlu sabar aja. Misal yang nyangkut di harga-harga 300-an, kita sabar aja karena sebentar lagi dia kalau tetap berada solid di jalurnya ini, jalur uptrendnya, dia akan menjemput kita ya, atau menjemput harga kita. Walaupun nanti dia misal turun di sini, ada kemungkinan dia akan bergeraknya seperti ini. Oke, cuman kita hanya perlu sabar dan kita harus perlu perhatikan di area support strukturnya ini, apakah dia akan tetap membentuk struktur lower high, ataukah ternyata di sini dia akan nanti ngejebol ke bawah dan membentuk support yang lebih rendah dibandingkan dengan support sebelumnya. Berarti bisa dibilang struktur uptrendnya akan gagal dari sini ya. Nah, untuk kalian yang masih belum punya saham highs ini, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri, closingnya di sini, dan kemudian batasan cut loss kita buat maksimal aja di sini. Oke, ternyata bisa dibilang kurang bagus ya, dimana batasan cut loss kita sudah lebih dari 20% dari saham highs ini ya. Mungkin nanti kalau di sini juga nanggung ya. Kenapa? Karena kalau kita misal batasan cut loss kita buat satu tick di bawah MA50, di sini juga ada MA200 yang bisa berfungsi menjadi area support. Tapi kalau di bawah MA200 juga ternyata di sini sebentar lagi ada apa istilahnya? Ada garis support trend uptrendnya ya di sini ya. Oke, tapi coba kita lihat. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita misal masuk di harga closing kemarin di harga di hari ini ya, di harga 256, dan kemudian batasan cut loss kita maksimalkan aja di harga 194 dengan persentasi 24,22%, dan target terdekat kita atau target semaksimalnya untuk target awalnya di harga 362 dengan persentasi 41,41%. Berarti bisa dibilang ya dengan resiko sekitar 24%-an itu, tapi target take profit yang kemungkinan akan kita dapat juga bisa dibilang sudah 2 kali lipat ya, jadi sekitar 41%-an ya. Nah, jadi tentukan pilihan kalian ya. Jadi apakah kita mau masuk di saham highs ini dengan batasan toleransi cut loss kita bisa dibilang sudah lebih dari 20% ini atau enggak. Tapi karena di sini kan supportnya uptrend ya, di mana dia semakin lama semakin naik, jadi ada kemungkinan lama kelamaan juga di sini akan semakin turun ya. Jadi misal kita nanti harus cut loss ketika dia sampai di tanggal 10 Oktober misalnya ya. Nah, di sini juga jadi berkurang ya. Jadi batasan cut loss kita sebelumnya 20%, dan sekarang kita batasan cut loss kita itu cuma 14,84% aja, karena kan dia di sini strukturnya uptrend ya, naik terus ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi tentukan pilihan kalian mau masuk di saham highs ini atau cari saham lain yang bisa dibilang risknya masih kecil ya, dan kemudian yang memberikan reward yang hampir sama aja dengan saham highs ini. Karena apa? Kalau kita paksakan di saham highs ini, kita harus siap merelakan sekitar 20% untuk hilang ketika dia tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Selanjutnya ada saham nikel. Oke, saham nikel ini kalau kita lihat dari strukturnya dia masih downtrend ya, dari MA50-nya juga bisa dibilang di bawah MA200-nya, dan kemudian candle-candle saat ini juga berada di bawah MA50-nya. Dan kalau kita lihat di sini ada resisten trendline downtrend-nya di sini, dan kemudian di sini kalau kita lihat ini adalah area resisten dan menjadi area support yang baru ya di sini ya. Ketika resisten di breakout dan kemudian dia retest di area sini.
Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham nikel ini bisa dibilang ya masih cukup aman ya untuk kita hold terus, dimana ada kemungkinan dia akan kembali ke area resisten trendline downturn ini ya. Tentunya di sini akan kita perhatikan apakah dia akan breakout ataukah dia akan reject. Kalau ketika dia menyentuh resisten trendline downturn ini, untuk kalian yang sudah bisa bilang sudah profit, ya mending kita amankan aja profit kita kalau seumpama nanti dia reject. Tapi kalau dia breakout, kita bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya di mungkin di harga 120-an ini ya. Dan untuk kalian yang posisinya masih loss, walaupun nanti ketika dia menyentuh area sini dan ternyata dia nggak breakout, ya kita kalau memang masih mau hold terus juga nggak masalah ya, selagi dia belum menembus area ini ya, area ya mungkin ini juga kejauhan ya, mungkin bisa di sini aja di harga 77 ini ya, dimana inilah area resisten dan area support yang baru ya. Jadi kalau seumpama di harga 77 ditembus, kita bisa keluar dulu aja dan maksimalnya kita ada di sini di harga 68. Di harga 68 ini ya, karena harga 68 ini adalah area support sebelumnya di sini ya. Di sini dia sempat menjadi support di tanggal 29 Oktober dan kemudian dia sempat di breakdown di sini dan kemudian berhasil di breakout lagi dan kemudian menjadi support lagi di sini ya di tanggal 16 Februari 2022 dan kemudian sempat menjadi support lagi di tanggal 27 April 2022 ini ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham nikel ini dan kemudian masih loss, kita ada dua batasan ini ya. Jadi tentukan pilihan kalian ya, kalian mau keluar di mana. Keluar ketika dia ngejebol harga 77 atau keluar ketika dia ngejebol harga 68. Tentunya di sini bisa dibilang persentasi loss kita akan bertambah lebih banyak lagi ya. Jadi misal yang kemarin aja kalau kita lihat di sini terbentuk pola maksud saya ini terbentuk pola double top ya di sini. Di sini adalah area resistennya, ya area supportnya. Oke, di sini adalah pola double topnya. Di sini adalah top awalnya dan kemudian di sini adalah top keduanya. Oke, di sini ya. Dan kemudian supportnya di breakdown dan kemudian dia lanjut kembali turun lagi ya. Jadi di sini ya. Jadi untuk kalian yang masih punya dan kemudian masih loss, kita bisa perhatikan misal aja yang kemarin misal masuk di harga 99 dan kemudian kita belum cut loss sampai sekarang. Kalau kita seumpama nanti cut loss ketika dia ngejebol area support ini, ngejebol harga berapa ini tadi? Ngejebol harga 77. Jadi kita misal keluar ketika dia menyentuh harga 76. Jadi minus kita adalah sekitar 22,60% ya kalau seumpama kita ambil di harga 99. Dan kemudian kalau kita memaksimalkan, kita keluar ketika dia sudah ngejebol harga 68 ini. Jadi misal kita keluar di harga 67, berarti persentasi minus kita sekitar 31,89% ya. Oke, jadi pertimbangkan ya. Jadi kita mau keluar di mana? Di sini atau di sini ya. Nah, jadi ternyata kalau saya buatkan di sini, ternyata resisten trend downturn ini juga sejajar dengan resisten struktur yang ini ya, yang sebelumnya adalah area support di sini. Jadi ada kemungkinan nanti seperti yang saya katakan tadi, ada kemungkinan saham nikel ini akan kembali ke resisten ini dan kemudian apakah dia akan berhasil breakout ataukah dia akan kembali reject lagi dan membentuk struktur seperti ini ya. Oke, seperti ini ya untuk saham nikel ini ya. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham nikel ini, apakah kita sudah bisa mulai entry atau belum? Coba kita lihat. Oke, ternyata risk rewardnya bisa dibilang cukup mengkhawatirkan ya, dimana kalau kita masuk di harga closing hari ini di harga 88, batasan cut loss kita kalau kita buat aja di sini di harga 76 dengan presentasi 13,64%, sudah lebih dari 10%. Dan kemudian target kita juga bisa dibilang walaupun sudah lebih dari 10% ya, jadi sekitar 12,50% itu kalau ternyata dia naik. Tapi kalau ternyata dia turun, kita harus siap merelakan sekitar atau kehilangan sekitar 13,64% dari dana yang kita masukkan di saham nikel ini sendiri. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi pertimbangkanlah dari risk reward ini. Kalau emang mau masuk, kalian harus siap kehilangan sekitar 13,64% ini. Tapi kalau emang ada pilihan saham yang lain yang lebih menarik lagi, yang bisa dibilang sahamnya masih bergerak uptrend atau yang sudah valid bergerak reversalnya, mending beli saham itu aja daripada saham yang masih di fase downtrendnya seperti ini atau seperti saham nikel ini ya, dimana terbentuk pola sebelumnya adalah pola double top dan kemudian supportnya sudah ditembus dan kemudian dari struktur MA nya juga bisa dibilang di sini masih downtrend ya. Oke, seperti itu ya untuk saham nikel ini. Jadi sudah selesai 6 saham sudah kita analisis bersama. Jadi di sini saya berikan secara teknikal analisisnya, bukan ajakan jual dan bukan ajakan beli. Semua ada di tangan kalian masing-masing. Silahkan ditambahkan dengan analisis-analisis yang lain untuk menguatkan teknikal analisis ini ya.
Oke, sekian aja. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau masih ada pertanyaan silahkan komen di bawah untuk kita diskusi bareng-bareng yang tentang saham-saham yang ingin kalian tanyakan atau kita lihat risk rewardnya seperti apa atau secara teknikalnya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.